Cukup. Kita mau itu aja tadi juga mau melengkan sistem yang ada kita, dan kami didampingi dari ini ada tamu ini Pak Gubernur DKI. Bentar Pak. Hari ini hari Selasa, BPK kedatangan tamu yang cukup populer, Bapak Gubernur DKI, Bapak Gubernur. Kehadiran beliau ke sini menindaklanjuti MOU yang pernah dibuat antara DKI dan MOU ini adalah untuk bagi teman-teman keterbukaan untuk memaksa semua pihak untuk terbuka. Apakah DKI dengan BPK nanti akan terbuka semua. Kata DKI, BPK akan mengambil secara sistematis sehingga BPK bisa mengadakan suatu pembahasan sedang yang namanya desk audit, pemeriksaan di desk audit. Kalau tadi sudah bisa ditemukan hal-hal yang kurang wajar, kami kirim surat kepada Pak Gubernur dan langsung kami Bapak menjawab tadi. Kalau jawaban Bapak temuan kita lantas, baru kami kirim tenaga kita ke lapangan, ke mengecek field audit di sini. Ini namanya mengurangi kesimpulan dengan kesimpulan kan secara sistemik. Jadi BPK dan BPK sedini mungkin bisa mengetahui, bisa mengecek, bisa menulis, bisa men-tracking, bisa mendeteksi apa dia yang bekerja dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dalam lembaga secara sistematik. Kenapa KPK nggak diajak? Kenapa KPK? Oh kan, lagi MOU satu-satu. Dan kita MOU sudah mencapai 700. Pak, sebelumnya ini dilakukan nggak Pak dengan pemerintahan daerah? Oh iya, pemerintah daerah dari 524 kami telah MOU 490. Tinggal 2 gubernur. Kami nggak berhasil. DKI karena beliau kemarin ada pembuatan online dan kami bisa mengingatkan. Tentunya beliau ingin lihat pasti Pak. Dan nggak sih omonganmu. Doakan aja. Kita ingin keterbukaan supaya kita bisa menjadi kata dusta dan hal ini sebetulnya tahun 35 sudah terjadi di Amerika, namanya social security number. Di Malaysia tahun 96 tak terbentuk juga namanya multimedia support. Indonesia kita namakan SNSI, Sinergi Nasional Sistem Informasi. Ya, mohon doanya, semuanya kami terwujud. Kalau Jakarta ada semuanya kan semua sama. Tapi nggak tahu pernyataan dulu kan. Bagaimana Pak adanya? ya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hadi Purnomo, Pak BPK ya. Ya kira-kira seperti itu. Artinya apa yang sering saya sampaikan, transparansi, keterbukaan ini akan terus kita mulai di semua titik. Karena nanti dengan sistem yang yang ada ini, link and match dengan BPK, pencegahan itu bisa dilakukan. Kan ini harian, dilihat harian, ada audit harian,
harian, ada tracking harian, sehingga akan kelihatan nanti deteksinya juga deteksi dini, sehingga pencegahan itu betul-betul bisa dilakukan. Ya moga-moga ini menjadi sebuah menjadi sebuah awal yang baik. Bocoran itu sama sekali tidak ada. Ya karena dilihat terus. Ya tadi kalau ini sistemnya yang kita sudah dibangun, sistem-sistem yang ada tadi sudah disampaikan oleh beliau, online system untuk hotel, online system untuk reklame, online system untuk restoran, online system untuk semuanya, kemudian dilengkan ke BPK, saya kira akan bisa dicek harian. Jadi nanti online sistemnya itu langsung masuk datanya ke BPK. Iya, ini keterbukaan ya sekarang yang ada pengalaman seperti itu. Berarti evaluasinya harian bisa ya? Oleh BPK kalau ada sesuatu yang baru nanti kita enak kerja saya jadi enteng. Kira-kira itu. Belum, saya belum diundang oleh Pak Antara Jasa. Kalau sudah diundang saya baru bisa cerita lagi. Sekali lagi terima kasih Pak mengenai hutan kota. Di BPK kok hutan kota. Nanti MRT hutan kota di rumah. Ini masalah pekerjaan. Oke, macam Selamat siang. Maaf. Misi, Pak. Maaf. Sedikit yang saat ini Belum, saya masih menunggu dari Pak Menko Ekwin. Oke. Kalau soal nopol genap ini Pak, bagi bis umum misalnya Terus. taksi itu kena. Hah? Itu kena. Oh, enggak dong, taksi kok. Artinya hanya mobil milik pribadi. Milik pribadi nanti. Itu yang diambil satu digit atau dua digit Pak? Ganjil genap itu. Ya satu belakang dong. Kalau 0 itu ikut genap ya? Udahlah, nanti ini masih diproses terus. Kita baru ngitung memberikan dampak ekonomi seperti apa. Misalnya penghematan BBM-nya sampai berapa juta liter per hari. Ya akan kita hitung, nanti akan kita sampaikan secara terbuka juga. Loh, ini ada penghematan BBM sekian, ya kan? Ada penghematan ekonomi sekian, dampak sosialnya yang bagus sekian, yang tidak bagus sekian. Nanti semuanya akan kita Kajiannya buka. berapa bulan Pak? Kajiannya? Ya ini cepet-cepetan kok, kalau bisa bulan-bulan ini udah rampung semua. Hasilnya bulan ini selesai. Karena memang sebelumnya juga sudah ada, ini baru saya akan minta tambahan kajian ekonominya, kajian politik, sosialnya, semuanya harus dikalkulasi. Pak, kemarin kan di BPKP sendiri katanya ada satu BUMD yang nggak bayar pajak gitu Pak. Kalau Bapak sendiri sebagai gubernur akan melakukan apa Pak? Kan ada satu BPKP, BUMD. Ya namanya pajak ya dibayar. Pajak kok. Katanya akan ditangguhkan ke Pemprov DKI Pak. Kalau Bapak tangguhannya? Nggak tahu, saya belum dapat laporan. Tapi intinya ya harus bayar. Mungkin BUMD ini nggak tahu apakah sudah nggak punya kekuatan karena ada BUMD kita yang rugi juga. Kemarin Pak SBY pejabat koruptor itu pertama karena korup dan kedua itu karena dia tidak memahami apa arti korupsi itu Pak. Terus menurut Bapak, apakah setiap pejabat provinsi itu punya pemahaman soal korupsi? Terus kalau ada pejabat provinsi yang dijerat korupsi, itu bilang apakah itu kebijakan atau kebijakan korupsi? Ya itu macam-macam. Ada yang kebijakan yang keliru, ada yang memang sengaja sudah merencanakan, macam-macam. Ada yang juga sisi administrasinya keliru, ada juga macam-macam, banyak. Bapak setuju nggak sama pernyataan Pak SBY? Bapak setuju dengan pernyataan Pak SBY? Kalau pernyataannya Tentang pejabat yang koruptor itu Pak. Jadi yang kedua itu karena ada korupsi, karena yang kedua karena memang pejabat itu tidak memahami
Pak soal Jadi nanti apakah Bapak juga merasa ketakutan kalau mengambil kebijakan kalau nanti ada pejabat Pemkot misalnya korupsi itu apakah ada ketakutan itu? Saya masih belum paham ini tuh gimana? Nggak cetang gitu. Nangkap saya, belum nangkap lah, bener. Serius. soal pembahasan kebijakan plat nomor ganjil genap sampai mana Pak? Pembahasan yang kebijakan plat Terus ini masih yang ngitung anunya ya apa? Pertama masih ngitung kajian ekonomi, sosial politiknya. Yang pertama, yang kedua kita juga menyiapkan bis-bis yang untuk mendukung kebijakan ini, busway-nya tambahin, misalnya bis-bis sedangnya juga disiapin. Kalau siap bener baru jeleng gitu baru. Artinya ketetapan waktunya belum. Ketetapan waktu yang diterapkan. Ya, saya sampaikan kemarin kurang lebih Maret, tapi bisa maju, bisa mundur. Kalau Januari siap. Nah, rencana berapa armada bus Pak yang disiapkan? Rencana berapa armada angkutan Kalau umum? tahun depan banyak sih, banyak, ada yang busway-nya aja ada 200 sampai 200, bis sedangnya aja 1000. Kemudian yang dari tambahan dari swasta, dari CSR banyak. Untuk sementara ini hanya untuk di jalur bus Transjakarta Jakarta aja. Oh, enggak dong. Jadi udah ada bayangan Belum. Pokoknya tergantung persiapan. Kalau persiapannya memang nanti bisa di luar koridor itu ya kenapa tidak? Pokoknya di tempat-tempat, di titik-titik yang sering mengalami kemacetan. Ada 70-an titik kan? Belum. Ketemu Pak Menko dulu. rencana belum terjadwal. Belum ada undangan. Terima kasih. Ada 3. Jadi ke penataan rumah kumuh, penataan kampung ya, penataan kampung, kemudian kepada transportasi, kemudian pada banjir. Ini kita mau fokusnya di 3 ini. Jadi di situ ada kelihatan loncatannya ya, loncatannya ada di situ. Untuk targetnya sendiri kalau di transportasi itu yang paling diantara monorail, busway dan juga MRT itu yang mana yang akan difokuskan? Kalau yang ini ya, kalau yang MRT, monorail ini kan masih jangkanya jangka menengah dan panjang. Monorail mungkin selesai 4 tahun, kemudian yang MRT-nya selesai masih 2019. Nggak mungkin yang kita nunggu sampai tahun itu kan, sehingga kita konsentrasi tahun depan itu di merampungkan busway-nya, jumlahnya agar segera selesai, bagaimana jalurnya agar steril seperti apa. Ini yang mau kita usahakan agar busway ini betul-betul melonjak dari sisi penumpangnya, mendorong orang untuk naik ke sana. Yang belum baik mana yang harus dibenahi lagi, itu yang kita mau fokus di situ, yang untuk 2013 dibarengi dengan kebijakan genap ganjil. Mungkin setelah genap ganjil keluar lagi ERP, sehingga ini harus berjalan paralel. Kalau yang ganjil genap itu nanti motor gimana? Pertama kita mau ke mobil dulu, setelah mobil sudah agak mapan gitu, mungkin akan dilanjutkan ke motornya. Kalau ERP kemarin akan bekerja sama dengan Norwegia seperti kemarin? Belum, itu semua juga pakai tender lah. Nanti yang sistemnya yang baik, harganya yang murah itu yang dipakai. Tapi yang jelas sekarang PP-nya kan sudah beres, sehingga tinggal masuk ke pelaksanaan. Tapi belum tentu PTR ini akan eksekusi Pak ya? Belum, semuanya akan ditender. Pak, kalau mengenai hutan kota Pak gitu, itu kapan mau apa? Nah, saat ini kan masih banyak hutan kota mulai tahun depan sudah. Ya kayak Taman BMW,
yang di Danau Riario, kemudian yang di Danmogot ada 18 hektar Danmogot. Di Riario itu kurang lebih mungkin 15-an hektar, di BMW itu kurang lebih 30 hektar semuanya. Berarti udah Di Pesanggerahan ada juga ada berapa 8 hektar. terus ya bertahap ya Pak. Berarti Terus kalau yang saat ini masih ada. terus kita akan beli lahan, beli tanah, beli lahan. Kalau yang Kemudian- terlantar gimana Pak? Apanya? Yang seperti yang di Pulau Mas itu Pak. Ya bukan ada lah, banyak yang juga sekarang ini karena pengelolaannya belum bisa baik ya diperbaiki. Yang terantar ya pokoknya tanami sehingga kita pengen masyarakat melihat real dan nyata itu ada perubahan. Kita pengen seperti itu. Yang dijadikan tempat pembuangan sampah. Ya besok kita lihatlah seperti apa nanti kalau perlu harus dipindah ya dipindah, perlu harus tanami ya tanami gitu aja. Pak, mengenai penambahan armada itu apakah ada busway, apakah ada ini tempat khusus wanitanya juga? Mengingat- Dilihat besok armadanya memungkinkan. Saya kira Januari sudah. Nanti mungkin ada yang khusus kalau diperlukan. Kita mau lihat lapangannya seperti apalah. Kalau memang sudah tidak, katakanlah sudah tidak desak-desakan lagi, ya mungkin tidak. Tapi kalau masih ya mungkin diadakan yang bus khusus. Pak, mengenai ada lagi Pak ya, yang mengenai yang pungli di fasilitas umum gitu Pak. Sampai saat ini kan masih ada gitu ya. Oleh sebab itu, untuk menghilangkan pungutan itu yang dibangun sistemnya. Kalau sistem itu belum dibangun dimanapun pasti masih akan terjadi terus. Sehingga perbaikannya pada sistem. Kalau kita gonta ganti orang ya percuma. Kalau sistemnya nggak diperbaiki, nggak dibenahi. Ya. Bola Pak. Bola. PSSI dan KPSI ini kan FIFA kan sudah mau menjatuhkan sanksi ini Pak. Itu urusannya yang atas-atas lah. Saya urusan DKI aja. Jokowi, ya,